Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Ekologi Hewan dengan judul Interaksi Hewan dengan Lingkungan, Abiotik, Tanah, Air, dan Suhu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferda Bayanti. Saya Risti Giovanni. Saya Nanur Jailani. Saya Ridho Sarkiti. Saya Triana Adawiyah. Saya Dr. Bani. Di sini kami akan menampilkan video penjelasan terkait judul materi yang akan kami bawakan. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yaitu konsep dasar interaksi hewan dengan lingkungan. Jadi, interaksi antara hewan dengan lingkungan abiotik merupakan hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup hewan dengan unsur-unsur yang tak hidup yang ada di sekitarnya. Lingkungan abiotik ini meliputi berbagai faktor fisik dan kimia seperti suhu, air, cahaya, tanah, udara, dan lain sebagainya. Interaksi ini melibatkan adaptasi fisiologis, morfologis, dan perilaku yang menyesuaikan diri dengan kondisi abiotik yang ada di habitatnya. Adapun adaptasi fisiologis merupakan perubahan dalam sistem tubuh hewan untuk menghadapi kondisi lingkungan, seperti mekanisme termoregulasi pada hewan berdarah panas dan kemampuan beberapa spesies amfibi untuk bertahan dalam kondisi kekeringan. Kemudian adaptasi morfologis yaitu berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar dan mudah diamati, sehingga adaptasi tersebut paling mudah dikenal dan ditemukan. Selanjutnya yaitu adaptasi perilaku, di mana adaptasi perilaku ini dapat terlihat dari tingkah laku makhluk hidup agar sesuai dengan lingkungannya. Perubahan pola aktivitas yang memungkinkan hewan bertahan hidup seperti migrasi burung untuk menghindari musim dingin. Materi selanjutnya yakni pengaruh faktor lingkungan abiotik tanah terhadap kehidupan hewan, di mana lingkungan abiotik tanah sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Interaksi antara hewan dan lingkungan abiotik tanah adalah hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dan unsur-unsur tak hidup di dalam tanah. Salah satu contoh yang paling umum adalah interaksi antara cacing tanah dan tanah itu sendiri. Interaksi antara cacing tanah dan tanah merupakan contoh penting tentang bagaimana hewan dapat mempengaruhi lingkungan abiotik mereka. Cacing tanah membantu menjaga kesuburan dan kesehatan tanah yang pada gilirannya memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya pengaruh faktor lingkungan abiotik air terhadap kehidupan hewan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan abiotik air sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan, di mana contohnya seperti interaksi antara ikan dan air adalah contoh penting bagaimana hewan ini berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya. Air adalah elemen penting bagi kehidupan air dan sebaliknya. Ikan juga dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap lingkungan air, di mana air berperan sebagai habitat atau tempat tinggal ikan untuk keberlangsungan hidupnya. Air juga sebagai media transportasi bagi ikan untuk bergerak, mencari makan, dan berkembang biak. Maka keseimbangan antar keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan ekosistem air. Selain itu, maksudnya semua makhluk hidup pasti membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, pengaruh faktor abiotik suhu terhadap kehidupan hewan. Suhu merupakan salah satu faktor pembatas abiotik atau faktor lingkungan yang membatasi makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan di berbagai habitat sesuai toleransi yang dimiliki makhluk hidup. Pengaturan suhu tubuh terhadap lingkungan hewan terbagi menjadi dua, yaitu hewan endotermi dan hewan eksotermi. Hewan eksotermi adalah hewan yang pengaturan suhu tubuhnya bergantung dari suhu lingkungan dan melakukan perilaku untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti bernaung, mendinginkan suhu tubuh, dan berjemur ketika suhu tubuh dingin. Kemudian ada hewan eksotermi. Hewan eksotermi adalah hewan yang suhu tubuhnya melalui fisiologis metabolisme tubuhnya
dan diatur oleh otak bagian hipotalamus sebagai pusat pengaturan suhu tubuh, sehingga suhu tubuhnya tidak bergantung pada lingkungan dan stabil. Contoh hewan endotermnya itu aves dan mamalia. Selanjutnya di sini ada interaksi antara faktor abiotik tanah, air, dan suhu, di mana berperan penting dalam menentukan distribusi dan adaptasi hewan dalam suatu ekosistem. Yang pertama itu ada tanah, di mana tanah ini mempengaruhi ketersediaan vegetasi sebagai sumber makanan dan tempat berlindung. Kemudian yang kedua ada air, di mana air ini dia menentukan persebaran hewan dengan adaptasi khusus pada lingkungan kering dan basah, serta mempengaruhi hewan air tawar dan laut. Kemudian yang ketiga ada suhu, di mana suhu ini mempengaruhi metabolisme dan aktivitas hewan, di mana hewan poikiloterm lebih bergantung pada suhu lingkungan, sementara suhu ekstrim membatas distribusi spesies tertentu. Ketiga faktor ini itu saling berinteraksi dalam membentuk pola adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Kemudian interaksi antar faktor ini memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama ada tanah, air dan suhu, dan tanah serta suhu. Yang pertama tanah dan air. Tanah berpori tinggi seperti pasir yang tidak bisa menyimpan air dengan baik, mempengaruhi jenis hewan yang bisa hidup di daerah tersebut. Kemudian air dan suhu. Suhu mempengaruhi tingkat penguapan air, sehingga di daerah panas dengan curah hujan rendah membuat hewan yang berada di tempat tersebut harus menghemat kadar air di dalam tubuh yang bisa bertahan. Dan yang terakhir ada tanah serta air. Tanah yang panas di gurun menyulitkan hewan untuk bertahan, sehingga banyak yang menggali dan liang untuk menghindari suhu tinggi. Sekian video dari kami, kurangnya kami mohon maaf.